Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, kita ada dalam ibadah pertengahan minggu dan kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, melayani mengasihimu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini dari awal, bahwa kita akan terus tetap setia, maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi iman kami kepadamu Tuhan, bahwa janji-Mu kami akan terus pegang teguh sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat segala kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan sampai malam hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan buat dan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam segala kondisi dan keadaan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan malam hari ini melalui ibadah pertengahan minggu, kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu yang sanggup membentuk, menguatkan kami, memulihkan kami, dan membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam hari. Kita bersyukur kembali lagi kita beribadah dalam ibadah pertengahan minggu di tanggal 5.
Hari Kamis tanggal 5 di bulan Agustus tahun 2021 kita tidak bisa atau belum bisa beribadah di gereja, mengadakan ibadah secara langsung, tetapi saya percaya bahwa kita terus ada dalam semangat di dalam Tuhan. Amin. Antusias. Kita harus tampil beda. Dunia boleh penuh dengan berita-berita yang mungkin hari-hari ini orang berkata mengerikan. Dunia boleh bergejolak. Dunia boleh dikatakan sudah berubah, berbeda. Tetapi anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak Tuhan yang terus tampil beda, di mana tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi justru pada saat ini mempengaruhi keadaan dengan kehidupannya yang tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawa kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau bisa membuka kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing. Mari dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Saya baca dari tempat ini, dari gereja. Saudara bisa baca dari rumah masing-masing dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat yang sudah sering kita baca mungkin, bahkan ayat ini sudah sering kita dengar ketika mendengar firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ada hal yang baru atau ada hal yang Tuhan ingin ingatkan kembali dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mau katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita disebut sebagai orang Kristen, ketika kita berkata saya ada di dalam Tuhan, saya pengikut Kristus, maka hal ini harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Ayat ini harus benar-benar nyata, yang mana yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan firman Tuhan katakan, artinya kita harus jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Harus jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Bahwa ketika kita sudah ditebus dari kehidupan dosa kita dengan pengorbanan salib Kristus, maka sebenarnya pada saat itu dosa kita, hidup yang lama kita harusnya sudah mati juga dalam diri kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ketika Yesus sudah mati buat seluruh umat manusia, maka mereka semua manusia itu sudah mati. Dalam artian bahwa hidup yang lama itu sudah berlalu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Ini yang dimaksud. Ciptaan yang baru adalah satu kehidupan yang dimana yang lama sudah berlalu. Hidup di dalam keduniawian, hidup di dalam dosa itu sudah lama dikuburkan bersama dengan salib Kristus. Dan tentunya hidup yang baru itu adalah satu kehidupan, ciptaan yang baru adalah di mana kita benar-benar hidup tinggal di dalam Tuhan, dan benar-benar kita menjadi satu ciptaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini harus menjadi fase kerohanian kita, fase kerohanian pengikut Kristus. Dari hidup yang lama diubahkan, dibaharui menjadi hidup yang baru. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah hidup baru di dalam Tuhan. Ada komanya. Apakah sudah kita miliki? Apakah kita sudah miliki hidup di mana kita disebut ciptaan yang baru? Atau justru hari-hari ini kita menjadi pribadi yang menyebut diri kita orang percaya, orang Kristen, tetapi hidup yang lama terus ada dalam hidup kita. Kehidupan yang duniawi itu terus menguasai hidup kita. Firman Tuhan mengatakan lewat judul kebenaran firman Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Apakah kita sudah memilikinya? Artinya bahwa saya ingin katakan bahwa waktu kita jadi orang Kristen,
Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen tidak menentukan kita menjadi pribadi yang disebut ciptaan baru. Itu yang kita akan lihat di sini. Firman Tuhan katakan jelas di sini ciptaan baru terjadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kuncinya ciptaan yang baru, dia benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Orang yang ketika nggak benar-benar tinggal di dalam Tuhan, manusia lamanya, hidup yang lamanya akan terus mengikutinya, menguasainya. Bisa jadi benar-benar menguasai, atau dia menjadi pribadi yang yang saya katakan tidak sungguh-sungguh. Bisa ikut Tuhan, tetapi hidup juga secara duniawi. Hidup secara duniawi ini bicara tentang satu kehidupan yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kita menjadi pribadi yang setengah-setengah. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Ikut Tuhan harus benar-benar jadi ciptaan yang baru. Dan saya tertarik membaca di dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini yang dimaksud, yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, ingin memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Dia menilai bukan lagi menurut penilaiannya sebagai manusia, berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan pengertian diri sendiri. Tetapi dia itu dalam setiap sikapnya, bahkan saya mau katakan dalam setiap perkataannya, pemikirannya, Rasul Paulus menyadari benar-benar mengalami yang namanya ciptaan baru. Ketika dia tinggal di dalam Tuhan, semuanya bersifat rohani. Dan ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Hari-hari ini saudara dan saya harus menyadari, harus merenungkan kembali apakah cara hidup saya, perkataan saya, pemikiran saya, sikap saya itu bersifat rohani atau justru bersifat keduniawian. Padahal Tuhan sudah berkorban dan firman Tuhan katakan sebenarnya kita sudah jadi ciptaan yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan Roma 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, ciptaan yang baru harusnya nyata dalam hidup kita. Lewat apa? Sifat kita itu bukan lagi menunjukkan sifat duniawi, tetapi sifatnya itu bersifat rohani. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang disebut orang percaya, ya dia harus memiliki sifat rohani. Hidupnya harus bersifat rohani, bukan bersifat duniawi. Tuhan menginginkan kita ada dalam posisi ini. Ciptaan yang baru sama dengan, atau penerapannya adalah memiliki sifat rohani. Amin. Harus kita sadari kita mengalami banyak proses dalam hidup. Ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, Tuhan memproses hidup kita untuk supaya apa? Ada banyak proses yang kita alami yang diizinkan Tuhan, yang diluaskan Tuhan, bahkan dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk supaya kita pada akhirnya menjadi manusia yang bersifat rohani, yang dimana cara berpikir, tindakan kita pada akhirnya sesuai dengan sifatnya Tuhan. Amin. Kita harus jadi seperti Kristus. Amin. Gak mudah, tetapi itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sifat Kristus harus menjadi sifatnya kita. Ketika kita katakan saya anak Tuhan, saya bergereja di GPD Sola Gracia Jatiwangi, saya setia.
Sudah puluhan tahun saya ikut Tuhan. Saya sudah bertobat. Saya sudah sering mengikuti doa-doa, mengikuti ibadah-ibadah. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita harus memeriksa diri. Apakah sikap atau sifat hidup kita sifat yang duniawi atau sudah berubah jadi ciptaan yang baru? Sifatnya itu sifat rohani. Sifat rohani adalah satu cara atau sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan sifatnya Tuhan. Contohnya yang kita bisa mengerti di mana orang yang punya sifat rohani, dia nggak akan dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi dia akan memiliki pengendalian diri. Amin. Ingat Yusuf ketika dia harus menghadapi kenyataan dibenci sama kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, hampir membunuh dia, dan pada akhirnya dia harus dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Waktu dia di Mesir sebagai budak, dia dijual kepada Potifar, dan ternyata ketika dia lagi bekerja di rumah Potifar, istri Potifar mengganggu dia, menggoda dia, dan pada saat itu dia nggak terpengaruh. Dia nggak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi dia dikuasai oleh apa? Sifat rohani. Karena memang Yusuf adalah pribadi yang disertai Tuhan, karena dia hidup juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sifat rohani ini yang harus kita miliki. Yusuf bisa menunjukkan bahwa dia punya pengendalian diri. Dan saya percaya itu juga harus menjadi bagian anak-anak Tuhan, yang ketika dikatakan saya ada di dalam Tuhan, saya orang percaya, harusnya memiliki sifat rohani. Tanda orang yang menjadi ciptaan yang baru. Dan dia harus memiliki pengendalian diri, bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Dia bisa menahan amarahnya, mengendalikan diri. Orang yang punya sifat rohani, orang yang udah menjadi ciptaan yang baru, bersifat rohani, hidupnya akan menunjukkan satu hidup yang penuh dengan kasih. Kasih kepada mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Amin. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Dia akan menunjukkan satu sikap yang baik. Dia akan menunjukkan satu ketulusan, seperti yang Yesus sudah teladani dalam hidup kita. Amin. Dia dikhianati. Dia harus menghadapi kondisi yang berat, harus menghadapi salib, dianiaya. Dia harus disalib, tetapi kenyataannya apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan sendiri berkata, Yesus sendiri berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sifatnya sifat rohani, dan memberi teladan supaya kita memiliki sifat rohani. Amin. Dimana kalau sifat duniawi kita dulu penuh dengan yang namanya iri hati, kebencian, tidak ada kasih kepada orang lain, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekarang ketika kita hidup di dalam Tuhan, harusnya sifat rohani itu yang nyata. Kita benar-benar mengasihi, tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Benar-benar punya sikap yang baik dan tulus. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang dimaksud dengan sifat rohani. Sifat rohani itu bicara tentang dia gak akan main-main dengan Tuhan. Dia gak akan bermain atau berurusan dengan perdukunan atau penyembahan berhala. Tetapi dia akan terus menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Terus menyembah Tuhan Yesus. Apapun persoalan, apapun hidup, pergumulan hidupnya, dia gak akan cari dukun, dia gak akan cari penyembahan berhala. Tetapi dia akan cari Tuhan. Dia akan datang berdoa. Dia akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia akan benar-benar memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Inilah sifat rohani. Sifat rohani bicara tentang dia tidak akan
menjadi pribadi yang suka berseteru. Dia nggak akan suka kekacauan, tetapi dia suka damai. Amin. Kalau kita masih suka mau berseteru dengan orang lain, kalau kita masih suka bikin kacau, atau kita masih meladenin orang lain, dan pada akhirnya kita larut dalam kekacauan, dalam perseteruan, kita belum hidup baru di dalam Tuhan. Tetapi orang yang suka damai, inilah sifat rohani yang menjadi tanda dia ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau bicara tentang sifat rohani yang bisa kita mengerti, dia gak akan mementingkan dirinya sendiri, gak akan egois, gak akan mau menang sendiri. Tetapi dia adalah pribadi yang ketika memiliki sifat rohani, dia akan terbeban dengan orang lain. Dia akan terbeban dengan kesusahan orang lain. Dia akan menghargai orang lain, tidak akan meremehkan orang lain. Orang yang punya sifat rohani, karena dia sudah ciptaan baru, maka yang terjadi adalah dia gak akan suka perpecahan. Dia suka selalu ada kesatuan. Amin. Dalam gereja, ketika semuanya ciptaan yang baru, saya percaya gak akan ada perpecahan dalam gereja. Kita akan saling menginginkan ada kesatuan. Dan firman Tuhan katakan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan memerintahkan, mengirim, menyatakan kuasa berkat-berkatnya. Amin. Dan saya bersyukur jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semuanya menunjukkan bahwa kita cinta damai, kita nggak mau ada perpecahan, kita mau ada kesatuan. Amin. Dan saya percaya ini tanda orang yang mengalami perubahan hidup, mengalami pribadi yang mengalami hidup yang firman Tuhan katakan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Puji Tuhan. Orang yang bersifat rohani karena dia sudah mengalami ciptaan yang baru, maka dia gak akan berpikiran kotor, cabul, tetapi dia selalu berpikiran sehat. Dia selalu akan berpikiran positif. Dia selalu akan berpikiran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Dia akan berpikir seperti firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dia selalu akan memikirkan Tuhan. Amin. Dia gak akan berpikiran kotor atau berpikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Inilah pengertian tentang ciptaan yang baru ketika kita sangat berkaitan dengan sifat rohani yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi di dalam kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 15 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, kita kembali melihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Ingat, yang lama sudah berlalu. Dan itu harus benar-benar terjadi dalam hidup kita. Fase rohani ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Yang lama itu sudah berlalu. Hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, dikuasai oleh kesombongan, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain lebih daripada Tuhan, itu sudah berlalu. Amin. Yang baru sudah datang, kata firman Tuhan. Dimana ketika bicara tentang yang baru sudah datang, tadi saya sudah katakan bahwa pada akhirnya kita memiliki sifat rohani. Sifat rohani ini tujuannya pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tujuannya mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita memiliki sifat rohani, maka kita gak akan dikuasai oleh kedagingan, tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya kalau kita punya sifat rohani, kita menjadi ciptaan yang baru, maka saya percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami Tuhan. Amin. Saudara belum
bisa dikatakan mengalami Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, ketika tidak mengalami ciptaan yang baru, ketika tidak ada sifat rohani dalam hidup saudara dan saya. Tapi pada saat ini saya percaya Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, mari kita mau jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ciptaan yang baru ketika kita menjadi pribadi yang dimana kita menerima, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita nggak main-main dengan Tuhan. Itu sebabnya perhatikan apakah kita ada di luar atau kita ada di dalam hari-hari ini. Mari saya ingin bawa kita melihat bahwa hari-hari ini orang banyak bicara tentang yang namanya COVID. Banyak bicara tentang keadaan dunia. Banyak orang berpikir bagaimana dia bisa bertahan hari-hari ini dan bisa dia menghasilkan sesuatu dalam usahanya. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan, jangan lupa, mari kita mau memperhatikan apakah di masa ini, di hari-hari ini kita ada di luar atau di dalam. Kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama atau sudah dalam kehidupan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru di mana sifat rohani kita benar-benar nyata di dalam setiap keseharian kita. Amin. Sekali lagi artinya bahwa ukuran orang menikmati ciptaan yang baru bukan karena dia sudah orang Kristen sudah lama, bukan karena dia setiap kali hari Minggu dia datang ke gereja. Penting kita datang beribadah, penting kita berdoa. Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh. Benar-benar kita memastikan hidup kita tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia gak akan main-main. Dia akan benar-benar percaya sungguh. Dia akan menunjukkan satu kehidupan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini mari kita mau menjadi pribadi yang ketika kita dengar firman Tuhan, kita buka hati kita. Amin. Seperti firman Tuhan katakan ketika Tuhan mengetok pintu. Coba kita lihat di Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Hari-hari ini respon kita harus berbeda dengan dunia. Wahyu 3 ayat yang ke-20 katakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ayat ini harus menjadi bagian kita hari-hari ini. Dimana bagaimana kita mau jadi ciptaan yang baru, kita dengar firman Tuhan, kita mengeraskan hati. Kita dengar firman Tuhan, kita pilih-pilih firman Tuhannya. Ini bukan saya, buat dia. Yang kemarin itu buat saya. Kalau sekarang bukan buat saya, buat si dia, supaya dia bertobat. Bukan seperti itu. Tetapi setiap kali kita dengar firman Tuhan, Tuhan lagi mengetuk hati kita. Respon kita apa? Apakah kita membuka hati kita? Kita merespon, kita terima dengan kerendahan hati, atau kita mengeraskan hati kita? Tapi saya percaya jemaat GPD Soal Gracia Jatiwangi hari-hari ini terus membuka hati buat Tuhan, buat firman Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar, dan benar-benar kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika kita ada di dalam Kristus dan menjadi ciptaan yang baru, artinya bahwa kita, bahasa yang saya pakai di sini adalah kita diregenerasi. Saya melihat pengertian regenerasi ini, saya melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, pergantian alat yang rusak atau yang hilang dengan bentuk jaringan sel yang baru. Saya waktu lihat pengertian regenerasi ini, saya mulai merenungkan bahwa benar, hidup yang lama, yang penuh dosa sebenarnya merusak hidup kita, sehingga kita pada akhirnya gak berarti. Tetapi ketika kita hidup di dalam satu kehidupan yang baru,
Di situ Tuhan bekerja, salibnya dinyatakan dalam hidup kita. Maka pada akhirnya kita dibentuk menjadi satu pribadi yang kembali berkenan, menjadi hidup yang baru. Maka pada akhirnya kita menjadi pribadi yang berarti, berfungsi. Amin. Ciptaan yang baru dia akan menjadi pribadi yang berarti, berfungsi. Dia akan menjadi berkat. Amin. Dia akan menjadi terang. Tetapi kalau kita tetap hidup yang lama, maka yang terjadi kita akan menjadi pengaruh yang buruk. Kita bukan jadi terang, tapi kita jadi gelap bagi orang lain. Mari kita menjadi hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru pada akhirnya membuat kita pada akhirnya selain berarti, kita menjadi bernilai di dalam Tuhan. Amin. Saudara ingin bernilai hari-hari ini, miliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Sifat rohani itu harus nampak. Amin. Sifat rohani itu harus nampak. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan saya percaya itu menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan di GPD Solo Gracia Jatiwangi. Yang nampak adalah bukan kesombongan kita lagi, tetapi kerendahan hati. Yang nampak bukan satu kehidupan yang dimana kita, kalau dulu sifat hidup kita adalah sifat hidup yang penuh dengan mungkin kesombongan, tidak ada pengendalian diri, maunya ada perpecahan. Tetapi pada akhirnya ketika kita hidup dalam kehidupan yang baru, sifat hidup kita adalah hidup penuh dengan sukacita. Mau ada tantangan, pergumulan, tetap bersukacita, bersyukur. Tetap ada kesabaran, menunjukkan satu kebaikan, sifat yang setia. Amin. Itulah sifat rohani, satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang dulunya sifat hidup kita yang lama penuh dengan yang namanya kesedihan, murung. Setelah kita ada di dalam Kristus, kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kita hidup yang baru di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah kita punya sifat yang antusias. Amin. Antusias, semangat menghadapi apapun, percaya, selalu meyakini Tuhan pasti menolong, Tuhan selalu menyertai. Itu yang dimaksud oleh Tuhan, ciptaan yang baru. Amin. Dan saya percaya itu menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan hari-hari ini. Dan mari saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan membawa kita mengerti hari-hari ini bahwa kita harus masuk kepada fase yang berikutnya, yaitu kehidupan yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru itu harus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini lewat firman Tuhan yang datang pada kita pada saat ini, kita akan menunjukkan satu sifat yang sifat rohani, bukan sifat duniawi. Dan saya percaya maka ketika kita memiliki hal ini, kita mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti nyatakan hal-hal yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa malam hari ini kita sudah dapat berkat kebenaran firman Tuhan. Mari, kalau masih ada hal yang lama yang masih melekat, kita mau tinggalkan itu. Kita mau hidup dalam pertobatan yang sungguh, sehingga kita benar-benar hidup dalam ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru gak suka perseteruan, tapi cinta damai. Ciptaan yang baru dia gak akan iri hati, gak akan sombong, tetapi dia akan rendah hati. Dia akan menghargai orang lain. Ciptaan yang baru, dia gak suka perpecahan, tapi dia suka kesatuan. Ciptaan yang baru, hidupnya memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan kesenangannya sendiri, keinginan dagingnya. Dan saya percaya itu nyata dalam kehidupan umat-umat Tuhan saat ini. Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Pada saat ini mari jemaat-jemaat Tuhan, pada saat ini kau bisa menutup mata jasmanimu. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan dan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba mempercaya bahwa karya-Mu, firman-Mu
tidak berlalu begitu saja, tetapi mengubahkan kami. Hari-hari ini bahwa kami mengerti, bahwa kami merenungkan posisi kami hari-hari ini. Apakah kami ada di dalam Tuhan atau kami di luar Tuhan? Kami bisa mengetahui lewat firman Tuhan malam hari ini. Kalau kami ada di dalam Tuhan, berarti kami menjadi ciptaan yang baru. Berarti kami punya sifat rohani. Berarti kami punya hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau mungkin hari-hari ini kami ada di luar, pulihkan kami malam hari ini Tuhan. Ubahkan kami. Bahkan kami harus belajar proses yang dialami hari-hari ini dalam hidup kami. Ternyata di balik semuanya itu ada cara Tuhan untuk memperbaiki hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Berkati kami. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia. Bahwa kami menjadi ciptaan yang baru. Bahwa kami menjadi pribadi yang bersifat rohani, bukan bersifat duniawi. Bahwa kami untuk benar-benar mengutamakan Tuhan dari segalanya. Pulihkan kami semua Tuhan. Taruh roh kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam kehidupan kami. Kasih-Mu benar-benar nyata dalam hidup kami. Dan benar-benar kami mempraktekannya. Kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati pelayanan Tuhan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Kami yakin kami akan beribadah sesuai dengan waktu yang Tuhan pasti taruh dalam hidup kami. Dan seluruh jemaat Tuhan bisa datang beribadah dalam keadaan tubuh yang sehat. Kalaupun hari-hari ini ada umat-umat Tuhan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, memulihkan sepulih-pulihnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam pelayanan, dalam keluarga masing-masing, bahkan usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya firman Tuhan bukan kami respon dengan hati yang keras, tetapi kelembutan hati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jemaat keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan daerah kami dari pandemi virus corona ini Tuhan. Bahwa kami untuk kembali bisa beraktivitas, beribadah dengan bebas. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Mari umat-umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari terima berkat Tuhan. Engkau bisa menadahkan tangan dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.